Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita. Kami ingin memberitahu Anda bahwa kami kembali streaming dalam talian setiap hari Ahad. Ini karena kami mengikuti SOP yang terbaru dari gereja kita. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga besar GTPJ Bahasa, kita akan beribadah pagi ini di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Dan mari kita menyokong gereja kita dengan menekan like dan share kepada saudara-saudara kita, serta teman-teman kita, serta rakan-rakan, serta keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau besar, perkasa dan ajaib. Engkau Allah yang disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Engkau juga Allah yang sama, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam segala perkara yang kami lakukan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini, supaya setiap orang yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran mendapat kasih karunia yang ajaib dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, dan semua yang menderita di dalam jiwa, pikiran dan roh, Tuhan Engkau ampuni mereka. Panggillah orang berdosa ya Tuhan, di dalam kesaksian, di dalam pujian kami. Tuhan bertakhta, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sembahnya Engkau Tuhan Allah yang perkasa, yang mulia, yang layak ditinggikan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terbuka kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi
mengharapkan saudara-saudara semua baik-baik, oke? Saya mengharapkan semua yang menonton secara online, kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita, jangan lelah. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang amat baik Tuhan untuk kami. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Rencanamu Tuhan, rencana indah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Apa yang kau buat di dalam hidupku, semua yang
yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami ada hari ini hanya karena kemurahan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayatnya yang pertama sampai 13. Mari kita baca Injil Matius ayat 25 ayat pertama sampai 13. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengundang kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku semua, kita masih lagi memerangi, melawan pandemi pada saat ini. Sudah setahun berlalu dan kita sudah memasuki tahun yang kedua memerangi pandemi ini. Pandemi ini juga belum selesai, tetapi seperti kita ketahui, kita juga mendengar banyak bencana alam terjadi di sana sini. Dan bahkan baru-baru ini kita mendengar bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur banyak yang menjadi mangsa, meninggal dunia, banyak yang kehilangan tempat tinggal karena angin yang kuat dan banjir menghancurkan rumah mereka, harta benda mereka. Dan juga kita mendengar perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, bahkan perang saudara. Di dalam satu bangsa juga mereka saling berperang. Gunung api meletus, ya. Dan pasti kita juga mendengar tanda-tanda ini banyak dikatakan orang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalau kita melihat tanda-tanda seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah sejak dulu kala kita melihat tanda-tanda ini terjadi. Perang di mana-mana, bencana alam sudah terjadi. Tetapi
Tuhan Yesus belum lagi datang. Dunia ini belum lagi berakhir. Hal kerajaan surga ataupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah lama dibicarakan sejak zaman para rasul lagi. Bahkan orang-orang pada zaman para rasul, orang percaya dengan tekun mereka dan penuh harap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Namun hingga sekarang Tuhan Yesus belum datang lagi. Apakah dia lupa untuk datang kembali ataukah dia lalai? Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Itu firman-Nya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 kita baca ayat tersebut. Jadi jika Tuhan belum datang lagi sampai sekarang, anggaplah itu sebagai suatu kesempatan atau suatu peluang. Sebab masih banyak lagi yang belum bertaubat, belum diselamatkan, belum mengenal Tuhan Yesus, belum mendengar Injil. Ini adalah peluang dan kesempatan untuk orang-orang yang belum bertaubat, untuk mereka bertaubat. Kesempatan bagi kita untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Mungkin di antara mereka ada ibu bapa kita, ataupun adik-beradik kita. Mungkin juga suami atau istri kita, atau mungkin juga anak kita. Mari ambil peluang ini untuk menjangkau mereka. Selagi Tuhan belum datang, selagi Tuhan memberi kita kesempatan, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Sebab kita tidak tahu bila waktunya Tuhan datang. Bila masa saja kita harus bersiap sedia. Di dalam Matius 16 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus pasti akan datang. Jangan terlena, senantiasa siap sedia. Dan jangan juga kita terpedaya dengan berita-berita yang menyesatkan. Ada orang yang mengatakan, ada peramal yang mengatakan bahwa akhir zaman akan terjadi pada tanggal sekian, tahun sekian. Dikatakan tadi dalam Matius 16 ayat 27 bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jangan terpedaya saudara akan ramalan-ramalan bahwasanya akhir zaman akan terjadi pada tahun ini, pada tahun berikut. Bagaimana mereka tahu, sedangkan anak pun tidak tahu? Apakah Bapa memberitahu kepada mereka? Anak sendiri tidak tahu, Tuhan Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi, karena kita tidak tahu bila masanya, kita harus senantiasa siap sedia. Jangan lalai, jangan terpedaya. Tuhan mau kita siap, sedia, dan berjaga-jaga. Ya, mari kita kembali kepada Matius 25. Bagaimana kita berjaga-jaga siap sedia. Kita kembali kepada Matius 25 yang kita baca tadi tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dikatakan di sini ke-10 gadis itu mengambil beritanya. Jadi ini adalah hal ini tentang kerajaan surga. Ke-10 gadis ini semuanya mempunyai pelita. Mereka masing-masing mempunyai pelita.
Ya, sama-sama mempunyai pelita. Apa yang membedakan mereka? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi yang membedakan mereka adalah 5 gadis tidak membawa minyak untuk persediaan untuk pelitanya, dan 5 gadis lagi membawa minyak dalam buli-buli mereka untuk persediaan supaya pelitanya tetap menyala. Ya, itulah perbedaannya. Mereka sama-sama membawa pelita, tetapi 5 di antaranya tidak membawa minyak persediaan dan 5 di antaranya membawa minyak persediaan. Dan dikatakan juga 10 mereka, semua gadis-gadis tersebut. Pada ayat 5 mari kita baca, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Di sini semua mereka ditugaskan untuk menyambut mempelai lelaki, dan mereka kesemuanya tertidur, mengantuk dan tertidur. Jadi bukan hanya gadis bodoh yang tertidur, tetapi juga gadis bijaksana tertidur. Semua mereka terlelap sebab mempelai belum datang juga. Agak tertunda mempelai itu datang. Namun waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kita teruskan membaca ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana tidak memberikan minyak mereka, sebab mereka berpikir tidak akan cukup nanti untuk mereka sendiri dan juga untuk teman mereka. Dan mereka menyuruh kelima gadis bodoh itu untuk membelinya. Akan tetapi, ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Jadi ketika 5 gadis bodoh itu sedang keluar untuk membeli minyak persediaan mereka, mempelai datang. Dan kemudian mereka yang telah siap sedia, yaitu 5 gadis bijaksana yang membawa minyak mereka, persediaan mereka untuk menjaga pelita mereka tetap hidup, mereka bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, bersama-sama dengan mempelai masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Dan di sini kita lihat ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Padahal mereka adalah 10 gadis yang sama-sama membawa pelita, yang sama-sama bertugas untuk menyongsong mempelai lelaki. Tetapi apa katanya? Aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai pada akhirnya nanti Tuhan juga berkata demikian kepada kita. Aku tidak mengenal kamu. Sebab bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana supaya Tuhan mengenal kita? Kita mengenal Tuhan. Ini penting supaya Tuhan tidak mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Supaya Tuhan mengenal kita. Ya, kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Supaya kita tetap dikenal oleh Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya.
melalui pembacaan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya setiap hari. Datang di hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Jadi saudaraku, supaya kita dikenal Tuhan, pada saatnya nanti Dia datang, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi bijaksana, seperti 5 gadis yang membawa minyak di dalam buli-buli mereka, membawa persediaan. Mereka berjaga-jaga, mereka sudah siap sedia. Jadi Tuhan mau kita siap sedia untuk menanti kedatangannya. Tuhan mau kita senantiasa berjaga-jaga, dan untuk mengenal dan untuk kita dikenal Tuhan, kita harus menjaga hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita terus berjaga-jaga, terus bersedia, karena kita tidak tahu bila masanya. Mungkin akhir zaman belum datang, mungkin Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya, tetapi kita juga tidak tahu kapan atau bila masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Mungkin malam nanti, mungkin esok pagi, ataupun mungkin sebentar lagi. Jadi bila saja masanya, kita dituntut harus bersiap sedia. Untuk itu berjaga-jagalah. Jagalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenallah Tuhan kita dengan baik, supaya Dia juga mengenal kita. Pada akhirnya nanti ketika Dia datang, Dia akan membawa kita masuk ke dalam ruang perjamuan bersama-sama dengan anak domba. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita juga boleh merenungkan firman ini dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi seperti gadis-gadis bijak yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu setiap saat, sebab saat dan masa kami tidak tahu bila Engkau akan datang, bila waktunya. Tetapi kami mau bersiap sedia, kami mau senantiasa berjaga-jaga. Dan di dalam masa menanti waktu-Mu, berilah kami kekuatan, ketabahan, supaya kami tetap berjaga-jaga, supaya kami tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan secara pribadi, supaya kami tidak terlena atau terpedaya, tetapi kami tetap melekat dengan Engkau, tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalam kami. Sehingga nanti pada akhirnya, pada masanya Tuhan datang, kami turut masuk dalam perjamuan kawin untuk menjemput, menyambut mempelai lelaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami lagi, supaya kami tetap berjaga-jaga, tetap siap sedia di dalam hidup ini untuk menanti Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu di dalam hidup kami, untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, dimanapun engkau berada pada saat ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Saudariku sekalian. Kita sekarang mendengar sedikit pengumuman dari gereja. Kita masih meneruskan pria Zoom online kita pada hari Isnin 5 pagi. Kepada kaum ibu boleh mengikuti Zoom online kita sama-sama berdoa pada jam 5 pagi. Dan kemudian yang kedua adalah Zoom prayer meeting juga pada hari Kamis jam 9
malam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian boleh bersama-sama dengan kita berdoa bersama-sama pada malam itu. Dan juga kita mau sebentar lagi akan memberikan perpuluhan uang misi kepada Tuhan. Kiranya Bapak Saudaraku boleh memberinya secara online seperti yang sudah kita kirimkan di dalam grup WhatsApp kita. Saudara boleh memberinya di sana ya. Mari saudara Bapakku sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Kami hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Bapa di dalam surga, berkatilah tangan-tangan yang memberikan kepadamu pada pagi hari ini. Berkatilah mereka dengan berkelimpahan, karena kami yakin dan percaya setiap pemberian kami digunakan untuk pelayanan-Mu dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu, serta tinggal dengan kamu sampai selama-lamanya. Pergilah kamu dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.